Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang cara menyusun menu seimbang ala chef yang disusun oleh Monica Wijaya dengan NPM terakhir 055. Yang pertama tentang kompetensi dasarnya, yaitu mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan juga hewan tertentu. Adapun langkah kerjanya, yang pertama mempelajari cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua, menyusun menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari pada diri sendiri. Berikut ini merupakan tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya. Macam-macam bahan makanannya yaitu nasi, brokoli, pepaya, telur ayam, ubi jalar, tempe, pisang, jambu biji, susu sapi, jagung, bayam merah, dan ayam. Adapun aspek yang dihitung adalah kalori, karbohidrat, lemak, protein, besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan juga kalsium. Perhitungan kebutuhan energi dan melihat angka kecukupan gizi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkapnya Monica Wijaya dengan jenis kelamin perempuan, usia 20 tahun, berat badan 52 kg, tinggi badan 153 cm, dan aktivitas fisiknya dengan kategori ringan sampai sedang. Adapun cara perhitungan kebutuhan energi dihitung sebagai langkah berikut. Yang pertama, menghitung indeks massa tubuh atau IMT. IMT itu rumusnya berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali dengan tinggi badan dalam bentuk meter, yaitu 52 dibagi 1,53 dikali 1,53 yang hasilnya itu 20,8. Artinya IMT ini masuk ke dalam kategori normal. Langkah yang kedua yaitu menghitung basal metabolic rate atau BMR. Rumusnya itu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. Hasilnya 1345,6. Yang ketiga, menghitung kebutuhan energi untuk tidur. Rumusnya itu lamanya jam tidur dikali berat badan dikali 0,1. Hasilnya 31,2 kalori. Langkah keempat yaitu dengan menghitung SDA atau Specific Dynamic Action, yaitu rumusnya 10% dikali BMR. Hasilnya itu 134,56 kalori. Yang kelima, dengan menghitung energi aktivitas harian. Aktivitas harian dalam kategori ringan sampai sedang itu 1,6. Jadi rumusnya 1,6 dikali BMR ditambah SDA. Hasilnya 2368,2 kalori. Selanjutnya, menghitung total kebutuhan energi dalam satu hari. Jadi rumusnya energi aktivitas harian dikurangi dengan energi untuk tidur. Jadi hasilnya 2368,2 dikurangi dengan 31,2. Hasilnya adalah 2337 kilokalori. Dengan begitu kita dapat menghitung kebutuhan makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kebutuhan karbohidrat itu berkisar dari 50% hingga 60%. Jadi rumusnya 50% dikali dengan total kebutuhan energi sehari. Jadi hasilnya 50% dikali 2337, hasilnya itu 1168,5 kilokalori, atau jika dikonversikan ke dalam gram yaitu 292,1 gram. Yang kedua, dengan menghitung kebutuhan protein yaitu antara 15% hingga 20%, yaitu 15% dikali dengan 2337, hasilnya itu 350,5 kilokalori. Jika dikonversikan ke dalam massa yaitu 87,6 gram. Dan terakhir, kebutuhan lemak antara 20% hingga 30%, yaitu
20% dikali dengan 2337 sama dengan 467,4 kilokalori dan dikonversikan ke dalam massa sebanyak 52 gram. Selanjutnya mengenai analisis data hasil pengamatan. Yang pertama, berapakah kalori yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Jadi, kecukupan energi ini diperlukan untuk kegiatan sehari-hari dan proses metabolisme tubuh. Cara sederhana untuk mengetahui kecukupan energi ini dapat dilihat dari berat badannya. Misalnya pada remaja perempuan berusia 10-12 tahun itu kebutuhan energinya sebesar 50-60 kilokalori per kilogram. Sedangkan usia 13-18 tahun itu sebesar 40-50 kilokalori per kilogram, dan pada remaja laki-laki usia 10-12 tahun itu kebutuhan energinya sebesar 55-60 kilokalori per kilogram, sedangkan usia 13-18 tahunnya sebesar 45-55 kilokalori per kilogram. Selanjutnya, analisis data hasil pengamatan. Pertanyaan kedua, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Jadi, kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan itu berbeda. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan juga tergantung pada aktivitas fisik yang dimaksud. Misalnya, aktivitas fisik yang ringan sekali itu kurang dari 2,5 kalori per menit. Lalu ada aktivitas fisik ringan yaitu 2,5 sampai 4,9 kalori per menit. Yang ketiga, aktivitas fisik sedang yaitu 5,0 sampai 7,4 kalori per menit, dan aktivitas fisik berat yaitu 7,5 hingga 9,9 kalori per menit, dan aktivitas yang berat sekali itu lebih dari 10 kalori per menit. Lalu analisis data hasil pengamatan yang nomor 3. Mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Jadi, hal ini dikarenakan pemilihan dan konsumsi bahan makanan ini berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang diperlukan tubuh. Status gizi kurang terjadi apabila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Sedangkan status gizi lebih terjadi akibat tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah yang berlebihan sehingga menimbulkan efek yang membahayakan seperti obesitas. Dan pertanyaan yang keempat, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Ya, ini dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek perilaku makanan yang meliputi keteraturan makanan, kebiasaan makanan, dan alasan untuk makan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan penyusunan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari sudah semestinya menjadi perhatian bagi masyarakat. Pola hidup yang sehat dan makan makanan yang memiliki nilai gizi yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan bagi seseorang. Kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda tergantung umur, berat badan, dan pekerjaan atau aktivitasnya. Pemenuhan kebutuhan karbohidrat sebagai energi utama sangatlah penting untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas lain dengan baik. Kesimpulannya, kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, dan pekerjaan. Untuk itu diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Makanan yang bergizi tidak harus mahal sehingga setiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-harinya dengan biaya hidupnya yang meskipun terbatas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.